Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Kompetensi dasar dari materi pada hari ini adalah 4.2. Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi, siswa diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan salah satu tempat yang tersedia. 2. Membuat kerangka-kerangka bagian yang akan dideskripsikan. 3. Mencari data yang mendukung kerangka-kerangka bagian yang akan dideskripsikan. 4. Menulis teks deskripsi berdasarkan kerangka yang telah dibuat. 5. Menjunting teks deskripsi. Menurut kalian, bagaimana sih cara mendeskripsikan tentang pohon kelapa? Ada 2 cara yang bisa kalian lakukan dalam mendeskripsikan tentang pohon kelapa. Yang pertama, secara lisan. Yang kedua, secara tulis. Penyampaian teks deskripsi secara lisan. Ada 6 hal yang harus kalian perhatikan dalam penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat penyampaian deskripsi suatu objek. Ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. 4. Hindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Keenam, sampaikan deskripsi objek secara runtut. Yang harus kalian perhatikan dalam penyampaian isi teks deskripsi secara tulis. Yang pertama, pahami objek yang akan dideskripsikan. Kedua, catat atau kumpulkan informasi penting dari objek yang akan kalian deskripsikan. Ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek deskripsi yang kamu pilih untuk dideskripsikan. Keempat, tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami agar pembaca mengetahui informasi yang kalian sampaikan di teks deskripsi. Keenam, perhatikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia dan kosakata baku. Penyusunan teks deskripsi. Yang harus kalian lakukan yaitu penyusunan dan penyuntingan teks deskripsi. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam penyusunan teks deskripsi. Langkah pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan dan buat judul.
Judul teks deskripsi berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis atau tanggapan pribadi penulis tentang objeknya. Contoh-contoh judul teks deskripsi seperti sekolah kebanggaanku, sekolah baruku, keelokan Gunung Semeru, Borobudur di waktu pagi merekah, Danau Tes, danau terbesar di Bengkulu. Langkah yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Contoh, mendeskripsikan tentang sekolah baruku. Bagian-bagian dari sekolah ini yang akan dibahas yaitu gedung, halaman, guru, dan teman. Terus, gedung ini diperinci lagi seperti ukurannya, kualitasnya, dan warna dari gedung itu sendiri. Berikut seterusnya mendeskripsikan tentang bagian halaman, gurunya seperti apa, dan teman-temannya. Langkah ketiga, carilah data dari subjek yang ditulis. Data dicari dengan cara mengamati subjek yang akan dideskripsikan. Contohnya, subjeknya itu tentang gedung, berarti kalian harus mengamati ukuran, kualitas, atau warnanya. Langkah yang keempat, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks tanggapan deskriptif atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. Kelima, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kamu deskripsikan. Penyuntingan teks deskripsi. Yang harus kalian perhatikan dalam penyuntingan teks deskripsi yang pertama, judul. Judul ini harus mengungkapkan objek khususnya. Terus bukan berupa kalimat dan menggunakan huruf besar kecil tanpa diberi tanda titik. Hal yang kedua yang harus kalian perhatikan yaitu identifikasi. Di dalam identifikasi terdapat pengenalan objek yang dideskripsikan, terdapat informasi umum tentang objeknya, terus tidak terdapat kesalahan struktur kalimat, dan juga tidak terdapat kesalahan pada tanda bacanya. Hal selanjutnya yang harus kalian perhatikan yaitu deskripsi bagian. Yang pertama, terdapat penjelasan terperinci fisik objeknya. Misalnya, objeknya tentang sekolah, berarti kalian harus merinci gedungnya itu seperti apa, ukurannya, kualitasnya, atau warnanya. Yang kedua, terdapat perincian beberapa bagian-bagian dari objeknya. Seperti contohnya mendeskripsikan tentang pantai, berarti bagian-bagian dari pantai itu ada bawah lautnya, ada ikan, ada terumbu karang, dan yang lainnya. Yang ketiga, tidak terdapat kesalahan struktur kalimatnya. Keempat, pilihan kosakata yang segar dan bervariasi. Kelima, tidak terdapat kesalahan pada tanda bacanya. Yang selanjutnya yang kalian harus perhatikan yaitu pada bagian penutup. Yang pertama, terdapat simpulan tanggapan terhadap objeknya.
Yang kedua, terdapat kesan terhadap hal yang dideskripsikan. Keempat, pilihan kosakata yang segar dan bervariasi. Keempat, tidak terdapat kesalahan tanda baca. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasanya. Yang pertama, terdapat perincian bahasa secara konkret, majas untuk menggambarkan seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua, terdapat perincian dengan kata konkret. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Semoga ilmu yang kalian peroleh pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.